Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Intan selaku dosen Fisika 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang getaran dan gelombang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Bahrul Ulum dengan NIM 211910101010 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dengan NIM 219101101005. Baik, kita lanjut materinya. Next. Yang pertama ada getaran. Getaran adalah salah satu bentuk gerak yang khusus. Kita hanya akan meninjau getaran atau osilasi yang sederhana. Untuk itu, kita akan meninjau energi potensial yang dimiliki sebuah partikel bermassa M yang berada dalam keadaan kesetimbangan stabil di sekitar titik theta. Nah, secara umum bentuk energi potensial sama dengan U theta dikurangi AX pangkat 2 ditambah 0 dalam kurung atau 0 pangkat 3. Dengan 0 pangkat 3 adalah suku-suku energi potensial dengan variabel X berpangkat 3 atau lebih, yang tentunya harus sangat kecil dibandingkan suku pangkat 2-nya, atau bila tidak, maka yang kesetimbangan. Gaya yang terkait dengan energi potensial ini dapat dicari dari EX dx sama dengan min du pangkat 2. Next. Atau juga dengan rumus Fx sama dengan min du per dx sama dengan min 2x plus O dalam kurung x pangkat 2. Nah, bila suku gaya pangkat 2 atau lebih sangat kecil atau dapat diabaikan, maka ini tidak lain dari gaya pegas. Dan dengan 2A sama dengan K, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan M d pangkat 2x per dt pangkat 2 sama dengan min Kx, atau juga M d pangkat 2x per dt pangkat 2 ditambah Kx sama dengan 0. Nah, persamaan ini memiliki bentuk penyelesaian umum. Dengan penyelesaiannya ialah X dalam kurung T sama dengan A sin omega T ditambah B cos omega T. Dengan rumus simpelnya yaitu omega sama dengan akar K per M. Oke, next. Di sini ada contoh bandul yang arah geraknya adalah F sama dengan M d pangkat 2x per dt pangkat 2 dikurangi mg sin theta. Nah, tanda negatif karena arah gaya berlawanan dengan arah simpangan positif X. Untuk simpangan yang tidak terlalu besar, sin theta dapat kita dekati. Next. Nah, sebagai sin theta sama dengan theta dalam radian dan X sama dengan L theta, sehingga diperoleh D pangkat 2 theta per dt pangkat 2 ditambah G per L theta sama dengan 0. Nah, yang merupakan persamaan getaran selaras sederhana dengan frekuensi omega sama dengan akar G per L. Kemudian ada bandul mekanis. Sebuah benda digantung pada titik P dan memiliki momen inersia terhadap sumbu P sebesar IP. Benda ini disimpangkan dari titik seimbangnya dan kemudian bergetar. Nah, torka yang dialami benda tadi akibat gaya gravitasi yang bekerja pada titik pusatnya dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan I P alfa sama dengan IP D kuadrat theta per dt pangkat 2 sama dengan min M dikali G dikali L dikali sin theta. Oke, next. Kemudian ini ada contoh bandul kecil sin theta sama dengan theta, sehingga diperoleh dengan rumus T pangkat 2 theta per dt pangkat 2 ditambah M dikali G dikali L dikurangi IP theta sama dengan 0. Nah, penyelesaian persamaan ini adalah suatu getaran selaras sederhana dengan frekuensi sudut omega sama dengan akar M dikali G dikali L dibagi I dikali P. Oke, next.
Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu getaran teredam dan resonansi. Dalam kenyataan di alam, selain gaya yang menimbulkan getaran, juga terdapat gaya yang menghambat gerak getaran. Sehingga semua gerak getaran akhirnya berkurang energinya dan berhenti bergetar. Sebagai model sederhana, kita asumsikan getaran teredam dengan gaya redaman yang sebanding dengan kekuatan benda. Sehingga persamaan gerak benda dapat ditulis sebagai F sama dengan min Kx min Bv. Atau juga berarti d kuadrat X per dt kuadrat ditambah V per M dx per dt ditambah K per Mx sama dengan 0. Penyelesaian persamaan di atas ini dapat dituliskan sebagai berikut. X sama dengan AE pangkat min BT per 2M cos buka kurung omega T plus theta. Dengan omega sama dengan akar K per M min B per 2M pangkat 2. Bentuk grafik getarannya sebagai berikut. Ini adalah contoh grafiknya. Selanjutnya yaitu resonansi. Terkadang suatu sistem yang dapat bergetar mendapat gaya yang juga periodik. Dalam kasus ini, benda akan bergetar dengan amplitudo yang besar ketika frekuensi alaminya sama dengan frekuensi gaya eksternal periodiknya. Sebagai model misalkan gaya eksternal periodiknya diberikan oleh F sama dengan Fr cos omega theta kali T, sehingga persamaan geraknya dengan mengikut berdasarkan faktor redaman yaitu F sama dengan min Kx min Bp plus Fr cos omega theta. Atau juga berarti d kuadrat X per dt kuadrat ditambah d per M dx per dt ditambah k per mx sama dengan Fr cos omega theta. Dari persamaan di atas tentunya logis bila getarannya harus memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi getaran gaya eksternal periodiknya omega theta. Tetapi mungkin terdapat beda fase. Dapat ditunjukkan bahwa penyelesaian persamaan di atas adalah X sama dengan Fr per G sin buka kurung omega T ditambah theta. Dengan G sama dengan akar M kuadrat per akar M kuadrat M akar kuadrat buka kurung omega R kuadrat min omega pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 ditambah B pangkat 2 omega R pangkat 2. Dan juga bisa berarti theta sama dengan AFD cos B omega per G. Tampak bahwa nilai G akan minimum dan amplitudo akan maksimum ketika omega sama dengan omega theta. Peristiwa inilah yang biasa disebut dengan resonansi. Selanjutnya yaitu energi getaran. Energi potensial sebuah sistem begas diberikan oleh U sama dengan super Kx kuadrat. Sedangkan energi kinetiknya diberikan oleh EK sama dengan super M B kuadrat. Maka dengan rumus dapat dirumuskan kembali dengan X sama dengan A sin buka kurung omega T plus theta. Dan juga bisa berarti P sama dengan dx per dt sama dengan AW omega A omega cos omega T plus theta. Maka energi total mekanik sistem gas yang bergetar diberikan oleh E sama dengan EK ditambah U sama dengan 1/2 KA kuadrat sin kuadrat buka kurung omega T plus theta ditambah 1/2 M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat buka kurung omega T plus theta yaitu sama dengan 1/2 KA kuadrat. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi di setiap titik yang dilalui gelombang terjadi getaran dan getaran tersebut berubah fasenya sehingga tampak sebagai getaran yang merambat. Nah, terkait dengan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal arah rambatnya tegak lurus.
dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal arah lambatnya searah dengan arah getarannya. Persamaan gelombang memenuhi bentuk D pangkat 2 X per DZ pangkat 2 sama dengan 1 D pangkat 2 X 1 per V pangkat 2 dan D pangkat 2 X per DT pangkat 2. Nah, bentuk umum penyelesaiannya persamaan di atas adalah semua fungsi yang berbentuk X dalam kurung Z dan T dalam kurung sama dengan X dalam kurung Z ditambah sama dengan V dikali T. Nah, hal ini dapat ditunjukkan dengan mudah. Nah, bentuk yang cukup sederhana yang menggambarkan gelombang sinusial adalah penyelesaian yang berbentuk lanjut yang berbentuk ini adalah persamaan getaran sinusial di suatu titik. Nah, periode getarannya diberikan oleh T sama dengan T besar sama dengan 2pi per omega. Atau berarti omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Nah, dengan F adalah frekuensi gelombang, untuk suatu fase tertentu dari gelombang, pola gelombang tersebut akan tetap selama nilai Kx sama dengan omega T tetap. Nah, sehingga dengan perjalannya waktu, nilai Kz juga harus bertambah. Ini berarti pola gelombang akan merambat ke kanan dengan kecepatan yang diberikan oleh rumus sebagai berikut. Yaitu K dikali T dikali Z per dt sama dengan omega. Atau juga V sama dengan dz per dt sama dengan W per K. Lanjut. Kemudian ini adalah persamaan getaran. Lanjut. Kemudian di sini ada superposisi gelombang. Nah, dua buah gelombang dapat dijumlahkan atau disuperposisikan. Ada beberapa kasus yang akan kita tinjau. Nah, kasus dua gelombang dengan omega K sama tetapi berbeda fasenya. Kasus dua gelombang dengan omega K sama tetapi arah geraknya berlawanan. Nah, kasus dua gelombang dengan omega dan K-nya berbeda sedikit. Ini beda fasenya. Misalkan kita punya X1 sama dengan A sin dalam kurung KZ dikurangi omega T ditambah T1. Kemudian X2 sama dengan A sin dalam kurung KZ dikurangi omega T plus theta 2. Lanjut. Kemudian penjumlahan kedua gelombang ini menghasilkan sebagai berikut. Nah, untuk beda arah kecepatan, misalkan kita punya X1 sama dengan A sin K1Z dikurangi omega 1T. Nah, X2 sama dengan A sin K2Z dikurangi omega 2T. Nah, penjumlahan kedua gelombang ini menghasilkan XTOT sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan 2 A sin dalam kurung KZ cos dalam kurung weta. Fenomena ini sering disebut sebagai gelombang tegak. Lanjut. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang terakhir yaitu beda frekuensi dan panjang gelombang. Misalkan kita punya X1 sama dengan A sin K1Z min omega 1T. Dan yang X2 sama dengan A sin K2Z min omega 2T. Kejumlahan kedua gelombang ini menghasilkan X DOT sama dengan X1 plus X2 sama dengan 2 A sin KZ min with omega T plus theta cos alpha KZ min alpha with omega T. Dengan hasil rumus sebagai berikut. Ketika bedanya sangat kecil, maka muncul fenomena yang disebut sebagai layangan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.